Tujuan dari diadakannya pameran Majang Kawani ini adalah untuk memamerkan karya hasil tugas akhir dari teman-teman di program studi DKV Unikom dan juga prodi DG Unikom ya. Jadi tujuannya diadakan pameran ini adalah untuk memperlihatkan kemampuan dan kematangan mahasiswa, terutama yang tugas akhir, sejauh mana sih memahami masalah yang ada di masyarakat dan memvisualkannya dalam bentuk visual sebenarnya. Sebenarnya Majang Kawani itu kan dari bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda tuh Majang Kawani itu berarti memamerkan keberanian gitu. Bahwa mereka telah menempuh studi selama kurang lebih 4 tahun dan inilah bukti dari keberanian mereka untuk menempuh tantangan ujian selama kuliah di DKV Unikom gitu. Dalam bentuk karya-karya yang bisa kita lihat hari ini. Ya, Majang Kawani diambil dari kata Majang Kawani, berarti apa? Memajang atau memperlihatkan keberanian. Ya, jadi filosofinya tidak semua orang sebenarnya berani untuk memperlihatkan atau menunjukkan karya-karyanya dalam pameran ini. Yang menarik tahun ini adalah mengenai tema-tema yang diangkat, dari tema-tema yang berkaitan dengan fenomena atau masalah sosial yang dekat dengan kehidupan manusia Indonesia pada khususnya, sampai tema-tema yang berkaitan dengan hal-hal spiritual ya, terkait juga dengan hal-hal gaib. Seperti di sini ada buku tentang mantra rahasia Jawa kuno gitu ya, yang dia mengangkat ke dalam satu buku gitu dengan ilustrasi dark art. Kemudian di sini juga ada korpus menyingkap rahasia Hermes Trismegistus ya. Ini buku yang berkaitan dengan ilmu sihir tapi berkaitan juga dengan filsafat gitu. Dan di sini juga ada yang beberapa menggunakan gaya-gaya bahasa-bahasa yang mungkin tidak seperti halnya kita bisa melihat buku-buku yang ada di lapangan, tapi mereka sudah menggunakan idiom-idiom tertentu, simbol-simbol tertentu untuk memberikan pesan komunikasi visual sesuai dengan tema yang diangkat. Yang dipamerkan mulai dari karya cetak, karya digital, sampai skripsi. Itu yang ditampilkan adalah itu. Baik di dalamnya adalah informasi, ada persuasi, dan ada branding suatu produk dan sebagainya seperti itu. Pesertanya untuk semester ganjil biasanya semuanya ya memang melalui tahap seleksi dulu, tapi dalam tahap seleksi ini kami memastikan bahwa semua karya ini layak untuk dipamerkan, untuk diperlihatkan gitu. Bisa dilihat beberapa karya memang masing-masing punya keunikan sendiri. Jadi pameran Majang Kawani ini sebenarnya dikhususkan untuk mahasiswa yang mengikuti tugas akhir atau skripsi dari desain komunikasi visual dan desain grafis. Biasanya dipilih yang karya-karyanya yang terbaik. Jadi yang dipamerkan di sini adalah karya-karya yang dipilih oleh dosen sebagai pembimbing dan juri untuk dipamerkan pada Majang Kawani. Pameran ini berlangsung sejak 2016. Awalnya memang tidak dipamerkan, tapi karena karya-karya mahasiswa tugas akhir bagus dan dirasa perlu dilihat oleh umum, maka diadakan pameran Majang Kawani sejak 2016. Ini kan Majang Kawani itu unjuk keberanian awal di kampus ya gitu. Saya berharap nanti ketika di lapangan mereka bisa menjadi seorang desainer yang memang bisa menunjukkan keberanian mereka dengan berkarya dengan lebih baik dari yang ada saat ini di lapangan kerja nanti, ataupun misalkan nanti jadi entrepreneur, bagaimana mereka bisa memulai usaha dengan karya yang juga lebih baik dari ini. Ya, yang diharapkan dari saya adalah jangan berhenti berkarya pada pameran kali ini. Ya, jadi terus berkarya setelah lulus dari Unikom, terus berkarya menghasilkan karya-karya yang baik, yang bagus, yang bisa diakui oleh publik dan masyarakat. Kesannya ya menarik sih, makin sekarang makin kesini tuh makin berkembang ya dengan DKV di sini tuh. Ya makin menarik, makin ramai gitu. Makin inovatif dan menarik. Banyak sekali ide baru yang saya lihat tahun ini. Makin keren dan makin menarik juga.
Untuk kedepannya buat saya sih, terutama untuk yang di bawah tingkat, yang baru mengenal desain komunikasi visual gitu, bisa ngelihat bayangan kedepannya membuat komunikasi visual itu seperti apa, hasil akhirnya juga seperti apa visualnya. Sekarang sih udah semester akhir, saya dapat kepikiran sih, udah ada. Kebetulan penelitiannya tuh saya tentang pasar di Kota Cimahi, kemungkinan membuat sistem informasinya, sains sistem, tugas akhirnya seperti itu kemudian kalau saya.